Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya bisa bertausiah kembali dengan judul Perumpamaan Seorang Muslim. Alhamdulillahillazi an'ama'ana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa inna asdaqul hadis kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullun dolalatin finnar. Amma ba'du. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya. Atas rahmatnya lah kita pada kesempatan ini masih ditakdirkan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencurahkan jiwa raga dan harta beliau untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia hingga saat ini kita dapat merasakan nikmatnya dinul Islam. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, umat Islam adalah umat yang mencerminkan umat yang paling baik, dikarenakan semua aspek kehidupan sehari-hari sudah diatur oleh syariat Islam, baik mulai dari perkara-perkara yang penting seperti urusan kenegaraan hingga perkara-perkara remeh seperti menyingkirkan batu di jalan, sehingga umat Islam itu sendiri banyak sekali permisalan atau perumpamaannya di dalam Al-Quran dan hadis. Di antara perumpamaannya yaitu yang pertama, Islam bagaikan satu tubuh. Jikalau salah satu sakit, maka semua ikut merasakannya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir yang berbunyi, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahmihim wa ta'atufihim masalul jasadi idzastakai minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humi. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan merintih kesakitan, maka sekujur badan akan merasakan panas dan demam. Hadis riwayat Muslim. Bila seorang atau sekelompok mukmin menderita kesulitan, maka yang lainnya juga seharusnya merasakan itu. Itulah makna ukhuwah sesungguhnya. Islam mendorong umatnya untuk menerjemahkan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari agar mereka dapat merasakan apa yang diderita saudaranya seagama, untuk selanjutnya memberikan bantuan apapun bentuknya yang dapat meringankan beban dan penderitaan saudaranya itu. Betapa banyak kaum muslimin di penjuru bumi yang masih belum merasakan ketenangan dan ketentraman hidup. Apakah lantaran musibah ataukah lantaran belum bisa menjalani kehidupan beragama dengan aman karena berbagai faktor yang mendiskreditkan Islam dan umatnya, atau lantaran belum bebas dari penjajahan.
Begitu juga dalam masyarakat kita, masih banyak orang yang sangat membutuhkan uluran tangan dari siapa yang mampu memberikan pertolongan, membutuhkan sesuap nasi yang bisa mengganjal perut mereka, membutuhkan sedikit uang untuk membiayai anak-anak mereka. Islam mendorong umatnya untuk membantu siapa yang membutuhkan, dan pada hakikatnya menolong orang yang membutuhkan juga berarti bahwa menolong diri sendiri. Ada kaidah dalam bahasa Arab yang berbunyi al jaza min jinsil amal, bahwa balasan seperti amal yang dilakukan. Karena itu, dengan kaidah tersebut kita bisa memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasahu Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa may yassara 'alal mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil akhihi. Siapa yang menyelesaikan problem seseorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan problemnya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib saudaranya seiman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengibaratkan seorang mukmin dengan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Sebagaimana sabda beliau, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'don wa syabbaka asabi'ah. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Kemudian beliau menganyam jari-jarinya. Kemudian beliau menganyam jari jemarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebuah bangunan bisa berdiri kokoh dan kuat karena adanya bahan-bahan yang saling menguatkan, adanya besi, pasir, batu, dan bahan-bahan lainnya. Itu yang menjadikan sebuah bangunan menjadi kuat. Itulah umat Islam, saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Pada intinya kita bisa menangkap arti dari saling menguatkan, saling memberi, dan saling menolong. Sehingga dari hadis tersebut kita bisa ambil percontohan dari Rasul bahwa orang mukmin satu kepada yang lainnya itu harus saling menolong, harus saling menguatkan. Sebuah lidi satu batang lebih mudah dipatahkan daripada 100 lidi yang diikat jadi satu. Itulah seorang mukmin, saling memberi, saling menolong, saling mendukung, saling menguatkan seperti bangunan yang kokoh. Tidak mungkin bangunan itu menjadi kokoh kecuali kompak, antaranya pasir, air, semen, dan sebagainya. Dan dari hadis ini juga bisa kita memahami bahwa tujuan daripada hadis ini agar muslim satu dengan muslim lainnya saling menghormati dan saling mencintai. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Perumpamaan berikutnya ibarat seorang mukmin adalah seperti seekor lebah.
sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minina masalun nahlah, inna akalat thayyiban wa inna wadu'at thayyiban wa inna waqa'at ala udi syajaril lam taksirhu. Perumpamaan seorang mukmin seperti lebah, apabila ia makan maka ia akan memakan sesuatu yang baik, dan jika ia mengeluarkan sesuatu ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik, dan jika ia hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu ia tidak mematahkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Memberi manfaat yang banyak adalah salah satu sifat lebah, dan begitu pula sifat seorang mukmin. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Seekor lebah hanya hinggap dan menyerap yang bersih saja, sebagaimana seorang mukmin melakukan hal yang baik-baik saja sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, menjaga perbuatan sosialnya, ucapannya, dan lain sebagainya. Jika ada kebaikan dari orang lain diambil, namun keburukan dari orang lain ia tinggalkan. Juga seorang mukmin tidak akan memakan hal-hal yang buruk dan haram, karena Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Sifat lebah terakhir adalah tidak merusak, di mana ia hinggap dan berdiam tidak akan rusak ranting atau bunga tersebut. Sifat ini juga dimiliki oleh seorang mukmin yang tidak akan melakukan kerusakan dimanapun. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah melarang kita untuk melakukan kerusakan di bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Bahkan orang mukmin selalu melakukan perbaikan terhadap yang dilakukan orang lain dengan cara-cara yang tepat. Dia melakukan perbaikan akidah, akhlak, dan ibadah dengan cara berdakwah, mengubah kezaliman apapun bentuknya dengan cara berusaha menghentikan kezaliman itu. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Adapun permisalan seorang mukmin lainnya adalah ibarat emas, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin masala sabilatiz zahabi inna naqaqat alaiha ahamarat wa inna wazanat lam tangkus. Perumpamaan seorang mukmin seperti lempengan emas, kalau engkau meniupkan api di atasnya ia menjadi merah, kalau engkau menimbangnya tidaklah berkurang. Hadis riwayat Baihaqi. Bagaimanapun emas itu bentuknya tetaplah berharga mahal,
dan sangat mulia. Jika emas dibentuk menjadi perhiasan, maka akan menjadi lebih mahal dan banyak yang suka. Itulah seorang mukmin. Jika dia bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, maka di sisi Allah dia menjadi mulia dan berharga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah sedikit tausiah pada kesempatan ini dengan judul perumpamaan seorang muslim. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada tausiah berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.